Oke kawan-kawan petani kakao, jadi ini adalah kondisi kering satu kali dijemur 12 jam ya. Oke, di sini ada biji kakao 23 dan 45. Oke, saya akan perhatikan masih sangat belum terlalu kering. Oke, karena baru satu kali dijemur, dan ini sudah saya jual dengan harga 20. Jadi sebelum mulai, silahkan pencet tombol subscribe-nya dan bunyikan loncengnya agar tambah tahu cara berinteraksi dengan sumber daya bumi. Dan ini sudah saya jual dengan harga 23.000. Oke. Jadi sebelum saya menjelaskan perbedaan antara buah kakao 45 dan 23, silakan subscribe channel saya. Oke, jadi jangan lupa di subscribe channel saya dan jangan lupa diberikan jempol like bila video ini bermanfaat. Oke, di sini saya akan mengambil biji kakao yang 45. Oke, 45. Kemudian di sini ada biji kakao 23. Saya akan mencarinya. Isi biji kakao 23 sangat bisa dibedakan. Oke. Oke, seperti ini contoh bijinya. Oke, di sini 45 dan 23 sangat kentara perbedaan bijinya. Oke, saya akan bawa ke meja saya, kemudian saya akan jelaskan yang mana dan apa perbedaannya dan apa kelebihan kekurangan dari buah kakao 45 dan 23. Oke, terima kasih, jangan terus ikuti. Oke kawan-kawan petani, khususnya petani kakao, sekarang di video ini saya akan menunjukkan perbedaan buah kakao 45 atau MCC 02 dengan 23. Oke, 45 dan 23. Di daerah saya di Sulawesi Selatan itu disebut 45 kemudian 23. Oke, dan ini bijinya. Oke, saya akan menjelaskan, kemudian saya akan berbagi pengalaman. Mungkin di sini saya akan berbicara tentang pengalaman saya. Saya di sini tidak bermaksud menggurui kawan-kawan, khususnya para master. Oke, jadi di sini saya akan jelaskan pertama itu tentang buah kakao 45. Oke, di sini buah kakao 45 sudah jelas sekali perbedaannya dengan 23. Dia lebih besar, kemudian agak bulat, dan ukuran paling besarnya itu sampai segini. Oke, dan di sini juga saya punya yang
ukuran kerdil. Oke. Kenapa bisa ukurannya seperti ini? Jadi di sini itu apabila tanaman kakaonya kurang subur, maka akan bentuknya seperti ini. Oke, dan apabila subur, buah kakao 45 akan sebesar ini. Oke, di sini biji kakao 45 itu lebih besar daripada biji 23. Kawan bisa perhatikan besarnya bagaimana. Oke, itu dari biji, kemudian dari ukuran buahnya. Sekarang kita masuk ke daunnya. Jadi untuk daun 45 itu sama bentuknya seperti 23. Oke, jadi sama-sama ini yang saya gunakan, ini alas tadi adalah daun 45, dan 23 juga seperti ini daunnya, agak hijauan, kemudian lebih hijau gelap dia. Oke, saya akan lanjut ke tahap dalamnya, bagaimana ini kakao 45 atau MCC 02 Sulawesi. Oke, jadi ini saya akan singkirkan. Jadi ini bentuk buah kakao yang kurang subur atau 45 yang kurang subur. Oke, saya akan coba membelahnya, bagaimana bentuknya, apakah sesuai dengan bijinya. Oke, akan tadi kakao, perhatikan, jadi bentuk bijinya itu sama. Ini yang sudah kering, yang di video pertama saya tampilkan. Oke, jadi dia agak lebar kemudian tipis. Itu kekurangannya, itu lebar namun dia tipis. Oke, jadi ukurannya itu mungkin sampai bisa jempol begini, jempol tangan saya. Oke, jadi untuk kulitnya 45 dia lebih tipis, dan seperti yang kawan-kawan perhatikan. Oke, jadi besar di sini dan di sini sama besar. Oke, nanti saya akan tunjukkan juga ini. Oke, kemudian untuk waktu berbuah 45 itu kalau ukurannya sudah setinggi pinggang orang dewasa, itu sudah, kalau bibit yang kawan-kawan tanam itu sudah bagus, biasanya akan berbuah. Jadi kalau sudah tinggi pinggang orang dewasa itu biasanya sudah berbuah. Kalau cara perawatan kawan-kawan itu bagus. Jadi sangat cocok ini daerah yang ditempati untuk 45 itu biasanya daerah yang lembab atau kadar airnya itu seimbang, khususnya misalnya peralihan dari sawah, tanah sawah, kemudian ke tanaman perkebunan. Oke, jadi apabila dia subur maka akan besarnya seperti ini. Oke, jadi itulah tadi bagaimana bentuk buah kakao 45 dari ukuran buah sampai ukuran biji. Oke, dari ukuran buah sampai ukuran biji, bentuk dan jadi kesulitannya. Oke, di sini saya tidak akan menjelaskan klon yang lain, jadi saya akan bahas dua saja. Oke, dan satu lagi untuk pembahasan klon lain saya akan lanjutkan di video berikutnya. Dan sebelum saya lanjut ke 23, ke klon 23, saya akan membuat sebuah perbandingan. Oke kawan-kawan,
Sekarang saya lanjut di klon 23. Jadi pertama saya juga akan jelaskan bentuk bijinya. Oke, kawan bisa perhatikan bijinya seperti ini. Oke, dan saya akan coba membelahnya. Jadi untuk segi daun itu sama, warnanya hijau gelap. Oke, jadi ini memang 23 agak sulit dibuka karena memang kulitnya agak tebal, dan juga ini beda dengan 45. 45 dia sedang-sedang kalau saya rasa. Oke. Oke, jadi kamu bisa perhatikan di sini saya mengambil 23. Jadi kenapa hasilnya bisa seperti ini? Kenapa bisa rusak seperti ini, tidak sebagus 45? Karena memang ini saya tanam, dan ini menurut pengalaman saya tanam di lahan peralihan sawah ke kebun. Jadi 23 itu paling tidak bagus jika ditanam di lahan seperti itu. Misalnya lahan yang sudah sempat diairi lama, langsung terendam air, terus kawan-kawan tanam biji 23 atau bibit 23, maka dia akan cepat kalah seperti ini, diganggu, cepat masuk penyakit. Kemudian di sini juga bijinya mungkin akan kadang-kadang kosong, kadang-kadang juga bisa ukurannya seperti ini. Jadi paling besar itu ukurannya seperti ini, kamu bisa perhatikan. Oke, jadi untuk ada isi dan tidak berisinya itu biji biasanya ditentukan oleh faktor pemupukan. Jadi faktor pemupukan itu sangat penting dilakukan secara rutin dan memilih produk yang pas. Oke, jadi saya tidak akan bahas di sana dulu. Jelasnya, jika kawan-kawan punya lahan persawahan terus ingin dialihkan ke lahan perkebunan, saya rasa cocoknya yang ini. Cocoknya yang ini ditanam bibit seperti ini, klon MCC 02 Sulawesi. Jadi untuk yang 23 saya sarankan biasanya dipergunakan di daerah pegunungan atau daerah yang tidak pernah diairi, atau sistem irigasinya atau sistem perairannya itu sangat bagus. Oke, jadi kawan-kawan bisa lihat perbandingannya bagaimana tebalnya, ini kulitnya. Oke, besar, sangat banyak space di sini, Pak, spasi atau ukurannya. Jadi akan membuat kita kesulitan ketika membukanya. Oke, di sini saya akan keluarkan biji 45-nya. Akan bandingkan apakah betul ukurannya seperti ini. Oke, kamu bisa lihat besarnya bagaimana. Oke, jadi seperti ini. Oke, jadi di sini saya juga akan membahas tentang pengalaman saya yang pernah saya alami ketika berada di kebun. Memang di setiap klon itu punya kelebihan dan kekurangan. Jadi kelebihannya itu ini bijinya besar, ini bijinya kecil, namun mungkin kadang lebih banyak. Namun kalau untuk daerah, sesuaikan tempatnya di mana kawan-kawan akan menanamnya. Jadi itu sangat perlu diperhatikan. Karena saya pengalaman seperti itu. Jadi saya tidak bermaksud ingin mengatakan ini jelek, itu tidak bagus. Jadi kembali ke kawan-kawannya bagaimana cara merawatnya. Di sini saya
akan mengatakan bahwa 45 itu emang bijinya besar, namun ada kekurangannya. Biasanya itu 45 akan mengalami kurus batang apabila dia berumur mungkin lebih dari 7 tahun atau mungkin 5 tahunan. Jika itu kawan-kawan salah menggunakan pupuk, maksudnya kawan-kawan gunakan pupuk yang memaksa untuk berbuah terus, jadi dia akan kurus. Oke, jadi untuk kawan-kawan dimohon diperhatikan ini yang 45 perawatannya. Jadi kapan dipaksa berbuah terus maka dia akan kurus. Begitupun juga mungkin tanaman kakao lainnya atau klon lainnya. Jadi di sini saya akan berbagi sedikit tambahan. Mungkin untuk klon 45 dia agak menang melawan hama busuk. Oke. Jadi kawan-kawan mungkin bertanya-tanya, dan itu mungkin menjadi musuh petani kakao saat ini, busuk buah ketika hujan. Oke, karena memang kondisi tanaman kakao yang 45 itu biasanya dia bisa ditanam di peralihan sawah ke kebun. Jadi otomatis dia akan tahan hujan, bukan tahan hujan tapi dia lebih tahan daripada ini. Karena emang kondisi seperti itu, klon apapun saya rasa akan tetap terkena jamur. Namun kalau saya rasa yang pernah saya alami, ini klon 45 nya lebih tahan akan busuk jamur. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang pengalaman yang saya alami di kebun tentang 45 dan 23. Jadi untuk kelebihan 23 nya sebelum bahas tadi ya, saya minta maaf. Jadi kelebihan 23 ini dari biasanya jumlah buah itu biasanya lebih banyak yang ini 23. Mungkin satu pohon atau satu batang begini bisa berjajar atau berdempet lebih dari 20 buah. Oke. Jadi berjajar 20 buah dalam satu tangkai atau dalam satu batang. Jadi beda dengan 45 itu seperti namanya 4 dan 5. Jadi 4 kadang 5, namun bijinya tidak meragukan. Oke, jadi itu kelebihan 23 itu lebih di jumlah buah. Jika kawan-kawan bisa merawatnya dengan baik dan memilih lahan yang tepat, silahkan pilih 43 jika kawan-kawan ingin hasil yang lebih banyak. Namun untuk hasil kualitas biji 45 yang menang. Jadi kawan-kawan silahkan pilih yang mana yang kawan-kawan